Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menuju Cahaya TV. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, yaitu khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Khutbah ini disampaikan pada Haji Wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Yuk, kita simak bersama pesan-pesan yang sangat berharga ini. Pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, di Padang Arafah, Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan ribuan umat muslim yang berkumpul untuk melaksanakan Haji Wada. Dengan suara yang lantang, beliau menyampaikan khutbah yang penuh dengan pesan moral dan petunjuk bagi umat Islam. Khutbah ini tidak hanya menjadi pesan terakhir dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika yang diikuti oleh umat Islam hingga hari ini. Khutbah ini dirujuk dalam berbagai riwayat hadits yang disampaikan oleh sumber-sumber terpercaya seperti Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud, dan didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang relevan, menjadikannya salah satu warisan terbesar Rasulullah bagi umat Islam. Berikut adalah bagian-bagian penting dari khutbah tersebut. Pada khutbah terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di Padang Arafah, beliau memulai dengan seruan yang sangat menyentuh dan penuh makna. Rasulullah mengumpulkan umat muslim yang hadir dan berkata dengan lantang, "Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik apa yang akan kukatakan. Aku tidak tahu apakah aku akan dapat bertemu lagi dengan kalian di tempat ini setelah tahun ini. Oleh karena itu, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini dan sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini, hari ini, dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakitimu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba. Oleh karena itu, segala urusan yang melibatkan riba harus dibatalkan mulai sekarang." Pesan-pesan dalam khutbah ini sangat jelas menekankan pada menjaga hak-hak dan kehormatan satu sama lain, serta pentingnya keadilan dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Ayat ini menegaskan betapa besar tanggung jawab kita terhadap kehidupan orang lain dan betapa berharganya setiap nyawa manusia dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW melalui khutbah ini mengajarkan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab yang harus dijaga oleh setiap Muslim. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istrimu, mereka juga mempunyai hak atasmu. Jika mereka memenuhi hakmu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Perlakukanlah perempuan dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan penolongmu yang setia." Dalam pesan ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dan penuh kasih sayang. Beliau menekankan bahwa dalam pernikahan, hak dan kewajiban harus dipenuhi dengan seimbang. Jika seorang istri memenuhi hak suaminya, maka suami juga berkewajiban untuk memenuhi hak istri, termasuk memberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Beliau juga mengingatkan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan baik dan lemah lembut, karena mereka adalah teman dan penolong setia bagi suami. Pesan ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan pernikahan serta dalam masyarakat secara umum. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perlakuan yang baik terhadap perempuan adalah cerminan dari kebaikan seseorang. Hal ini juga sejalan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku."
Hadits ini menunjukkan bahwa kebaikan seseorang diukur dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, terutama perempuan dalam keluarganya. Dengan pesan ini, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim memperlakukan perempuan dengan adil, penuh kasih sayang, dan hormat. Beliau mengajarkan bahwa kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan adalah dasar dari hubungan yang harmonis dan bahagia, serta merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus dijaga dan diamalkan oleh setiap Muslim. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan penting tentang persaudaraan dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan sesungguhnya ayahmu Adam adalah satu. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab atas non-Arab, atau bagi non-Arab atas seorang Arab, atau bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, atau bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan takwa." Dalam pesan ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa semua umat manusia adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu ayah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan bahwa perbedaan suku, ras, dan warna kulit tidak menentukan keutamaan seseorang. Satu-satunya yang membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan mereka. Pesan ini sangat relevan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesetaraan di antara umat Islam dan seluruh umat manusia. Rasulullah SAW menekankan bahwa tidak ada tempat bagi sikap rasisme dan diskriminasi dalam Islam. Semua manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain berdasarkan ketakwaan dan amal perbuatan mereka, bukan berdasarkan asal-usul atau penampilan fisik. Pesan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan dalam suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain, bukan untuk saling merendahkan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dari ketakwaannya, bukan dari status sosial atau etnisnya. Ini adalah prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan bahwa persaudaraan dan kesetaraan harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan larangan riba dalam khutbah terakhirnya dengan jelas dan tegas. Beliau bersabda, "Segala bentuk riba harus dibatalkan, dan dosa riba pertama yang aku hapuskan adalah riba yang diambil oleh paman saya sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib." Dengan pernyataan ini, Nabi Muhammad SAW menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keadilan ekonomi dan menegaskan bahwa riba yang merupakan praktik pinjaman uang dengan bunga yang tinggi dan eksploitatif harus dihapuskan sepenuhnya. Beliau bahkan memulai dengan menghapuskan riba yang dilakukan oleh kerabat dekatnya sendiri, yaitu pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai contoh konkret bahwa tidak ada pengecualian dalam hal ini. Larangan terhadap riba ini mencerminkan prinsip dasar dalam Islam yang mendorong perdagangan yang adil dan etis, serta menentang segala bentuk eksploitasi ekonomi. Riba dianggap merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, karena menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dengan tegas menggarisbawahi bahwa jual beli atau perdagangan yang adil dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Nabi Muhammad SAW juga berpesan untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam. Beliau bersabda, "Wahai manusia, aku tinggalkan bagimu dua perkara, yang jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya." Dalam pesan ini, Rasulullah menekankan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk selalu mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan melalui ajaran serta contoh hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial dan ekonomi.
Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, umat Islam dijamin tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang jelas dan pasti tentang apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Sementara itu, Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mencakup segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui khutbah terakhirnya ini, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang abadi bagi umatnya, menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Ini adalah pedoman yang harus selalu diingat dan diamalkan oleh setiap Muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya amanah dan tanggung jawab. Barang siapa yang mempunyai amanah, tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Hadits ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab dalam setiap amanah yang diberikan kepada kita. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Ayat ini menegaskan kewajiban menyampaikan dan menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan amanah dengan benar adalah bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan tanggung jawab serta kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga kepercayaan. Pesan Rasulullah SAW ini mengingatkan kita bahwa setiap amanah adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan baik. Rasulullah SAW juga menyerukan untuk tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku ini dan perhatikanlah. Kamu mengetahui bahwa setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, dan kamu semua adalah sama. Kamu semua adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Ini menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas dalam Islam, agar kita selalu bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Demikianlah pesan-pesan penting dari khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami, Menuju Cahaya TV, untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.